Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri, termasuk dalam hal menjaga etika pergaulan Islam yang akan saat ini saya bahas. Pada video kali ini saya akan membahas secara lengkap mengenai etika pergaulan dalam Islam, mulai dari pengertian, landasan dalil, prinsip-prinsip, juga contoh penerapan seperti apa, hingga dampak positif dan negatifnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, dilanjut pada poin pertama yaitu pengertian etika pergaulan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain untuk berinteraksi, bekerja sama, belajar, dan saling membantu. Karena itu, untuk berinteraksi itu ataupun bekerja sama, Islam memberikan pedoman jelas tentang bagaimana seorang muslim harus berperilaku dan ketika bergaul juga ya. Nah, etika pergaulan juga di sini dapat diartikan sebagai aturan ataupun tata krama, juga sikap yang harus dijaga ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain agar tercipta hubungan yang penuh saling menghormati dan tidak menimbulkan mudarat. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang mana artinya, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa." Nah, pada ayat tersebut juga menunjukkan bahwa manusia diciptakan agar berbeda-beda juga, agar saling mengenal, bukan saling merendahkan. Inilah dasar etika pergaulan, yaitu saling menghormati, menghargai perbedaan, dan menunjukkan akhlak yang mulia. Dilanjut poin kedua yaitu mengapa etika pergaulan itu penting. Jika kita perhatikan, banyak masalah sosial muncul karena buruknya etika pergaulan, seperti pertengkaran, bully, salah paham, hingga permusuhan. Dalam Islam, menjaga hubungan antara sesama adalah salah satu bentuk ibadah. Rasulullah SAW bersabda ya, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Artinya, akhlak dalam pergaulan adalah ukuran kualitas iman seseorang. Semakin baik cara kita memperlakukan orang lain, semakin kuat pula keimanan kita. Nah, dilanjut, prinsip-prinsip etika pergaulan dalam Islam. Yang pertama, menjaga ucapan. Nah, ucapan adalah cerminan hati. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga lisan. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang beriman kepada Allah dan pada akhir, hendaklah ia berkata baik, atau lebih baik diam." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, dalam pergaulan, kita harus menghindari kata-kata kasar, menghina, mengejek, gosip, dan fitnah. Yang kedua itu bersikap sopan dan santun. Sopan santun tidak hanya terlihat dari ucapan, tetapi juga dari sikap, gestur, dan cara kita menghargai orang lain. Contoh, tidak memotong pembicaraan, menghargai nasihat orang tua, dan tidak berperilaku sombong. Nah, terus menjaga batasan pergaulan. Islam mengajarkan adab dalam bergaul, khususnya kepada lawan jenis, seperti tidak berduaan tanpa keperluan, menghindari sentuhan yang tidak diperbolehkan, menjaga pandangan dan mendekati diri dari hal-hal yang mendekati dengan zina. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 30-31, agar laki-laki dan perempuan menjaga pandangan dan menjaga kehormatan. Lanjut, menghargai privasi dan perasaan orang lain. Tidak semua hal perlu dicampuri. Menghormati urusan pribadi, tidak bertanya hal sensitif, dan tidak membuka aib orang lain. Dalam hadis juga disebutkan, barang siapa menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Nah, terus juga ada jujur dan amanah. Kejujuran membuat hubungan semakin kuat.
berkata dengan apa adanya, tidak membohongi teman, dan tidak mengkhianati kepercayaan adalah bentuk etika yang sangat ditekankan. Nah, etika pergaulan di lingkungan sekolah ataupun kampus yang akan kita bahas kali ini yaitu dalam lingkungan pendidikan ya. Banyak juga pergaulan yang sangat penting dengan menciptakan suasana belajar yang nyaman gitu ya. Nah, menjaga ucapan juga harus berbicara dengan baik dan tidak menyakiti orang lain ya. Nah, ini udah yang saya barusan jelaskan ya. Dan sekarang kita bahas itu etika dalam lingkungan kampus ataupun di lingkungan sekolah. Dan yang pertama itu menghormati guru dan teman gitu ya ataupun dosen, tidak membantah dengan kasar, mendengarkan saat dijelaskan dan menjaga sikap kita ya. Terus Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11 tentang larangan mencela dan merendahkan orang lain. Terus kerjasama dalam kelompok dengan berpartisipasi aktif, tidak membebani teman dan tidak mengambil keuntungan sendiri. Disiplin juga dan bertanggung jawab, datang tepat waktu, mengerjakan tugas dan mengikuti aturan sekolah ataupun kampus. Nah, yang paling mencolok itu etika di media sosial. Di era digital sekarang, pergaulan tidak hanya terjadi secara langsung ya. Interaksi di media sosial juga harus beretika. Allah mengingatkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 63 yaitu ucapkanlah perkataan yang lebih baik, sesungguhnya setan menimbulkan perselisihan di antara mereka. Artinya, komentar, chat, postingan, dan juga story harus dijaga. Beberapa etika di media sosial yaitu yang pertama, tidak menyebarkan hoax, tidak menghina ataupun membuli, tidak menyebarkan konten pribadi orang lain, tidak upload hal yang memalukan diri sendiri. Sharing sebelum sharing. Sharinglah sebelum sharing maksudnya ya. Terus dilanjut contoh-contoh etika pergaulan dalam kehidupan sehari-hari mungkin ya. Nah, yang pertama mengucapkan salam ketika bertemu ataupun menyapa. Terus juga mendengarkan saat orang lain berbicara, meminta izin ketika meminjam barang. Terus menghargai perbedaan pendapat, tidak bercanda berlebihan, tidak memotong pembicaraan, terus juga meminta izin sebelum memakai barang orang lain, menghargai perbedaan pendapat dalam berkomunikasi ataupun berdiskusi, tidak membocorkan rahasia ataupun membukanya gitu ya. Nah, hal-hal kecil ini mencerminkan akhlak mulia seorang muslim. Lanjut, dampak buruk nih. Ketika etika ini tidak dijaga, jika etika tidak dijalankan, maka konsekuensinya bisa sangat besar. Seperti yang pertama, munculnya permusuhan ataupun konflik yang menjadikan salah paham. Terus juga dijauhi oleh lingkungan, menurunnya kepercayaan orang lain lah ya. Terus juga terhambat kerjasama dan silaturahmi, hilangnya kepercayaan orang lain. Juga mempengaruhi pergaulan menjadi tidak sehat. Nah, bahkan dalam skala masyarakat, buruknya etika bisa memunculkan kekacauan dan perpecahan. Nah, juga di sini ada dampak positif juga ya. Jika kita menerapkan etika. Sebaliknya dari yang tadi, jika kita mampu menjaga etika, maka akan muncul juga banyak manfaatnya. Yang pertama, seperti lingkungan menjadi nyaman, terus hubungan sosial juga menjadi lebih harmonis, mudah mendapatkan teman dan kepercayaan, disukai banyak orang, membentuk akhlak ataupun karakter yang mulia, terus mendapatkan juga pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Di sini mungkin akhirnya di kesimpulan yaitu menyimpulkan etika pergaulan adalah cerminan dari akhlak dan keimanan. Dengan menjaga lisan, sikap, ucapan ataupun batasan pergaulan dan memuliakan sesama manusia,
kita telah menjalankan salah satu ajaran utama dalam Islam. Nah, yang baik, sehat, dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan memahami materi ini kita bisa menjaga pribadi ataupun menjadikan pribadi yang lebih baik, lebih santun, dan mampu memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar kita. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.